gue, "Bu, anaknya berapa?" Itu berarti yang semalam saya lihat siapa dong, Bu? Si tukangnya kaget dong, langsung kayak yang, "Hah, serius, Bu?" Kayak jadi tuh dia kayak langsung, anjir. Hey, welcome to Silver of Creator. Balik lagi sama gue Jia. Di channel ini bakalan ada segmen baru, cerita tentang pengalaman horor-horor orang ataupun siapapun yang punya cerita horor. Itu dikirim ke Silver of Creators, ini bakalan dibawain sama gue pribadi. Jadi gue sendiri yang ngebawain cerita-cerita horornya. Dari video pertama ini, mulainya dari cerita horor yang gue alamin sendiri sama orang-orang sekitar gue ngalamin hal itu tuh karena gue. Jadi awalnya dari gue, jadi semuanya juga ngalamin gitu, ikut ngalamin apa yang gue alamin kayak gitu. Jadi mulai aja langsung ke ceritanya ya. Awalnya itu bermula dari gua, Adaru, Reka. Waktu itu kalau nggak salah Mamen juga ada ya. Kalau nggak salah Mamen juga ada. Gua itu ngonten horor biasa lah, kayak konten-konten yang lo tonton semua di channel ini sebelum-sebelumnya. Yang lo tahu kan Silver of Creators tuh dia suka explore ke tempat-tempat horor yang biasa kita datengin kemana aja gitu ya. Ada tempat horor atau ini bangunan terbengkalai atau gimana. Nah terus kita lagi datengin nih ke suatu tempat. Jadi di suatu tempat ini dia itu bentuknya komplek. Jadi komplek ini komplek mati, bener-bener udah nggak berfungsi lagi. Jadi rumah-rumah di sana juga tuh kosong. Komplek mati kalau nggak salah di daerah Tangerang. Nah, jadi niatnya itu kita ke sana buat explore. Terus kita itu gabungan sama konten kreator lain. Nah, gue lupa namanya itu apa. Pokoknya di situ ada 3 channel gue sama si 2 channel ini kan. Nah, pas kita nge-explore, gue udah kelar nge-explore, jadi gue ngonten duluan nih. Tim kita nih, si Silver of Creators ini ngonten lebih dulu, kita explore lebih dulu sampai akhirnya kita kelar explore. Terus si channel lain ini, pokoknya ada dari 2 channel ini, salah satunya itu ada yang channelnya kayak mediasi gitu. Dia suka apa ya, mediasi lah istilahnya, kayak masukin makhluk ke yang ada di tempat itu ke satu mediator. Jadi ada misalkan ada siapa yang jadi mediator, terus nanti dimasukin sama dia ke si mediator ini. Jadi buat komunikasi lah istilahnya, buat komunikasi sama si sosok yang ada di tempat itu. Oke, jadi akhirnya si konten kreator ini minta tolong sama tim kita, buat kayaknya gue mau si Jia nih, maksudnya gue tuh jadi mediatornya dia. Akhirnya jadi mediatornya dia, dimasukin sosok itu ke tubuh gue. Nah, gue ini kan emang peka ya sama hal-hal yang kayak gituan. Maksudnya dari kecil tuh gue emang udah berdekatan lah sama dunia yang dunia lain gitu ya, dunia yang berdampingan sama dunia kita. Nah, gue itu memang udah pas di posisi kita lagi explore itu, gue emang udah nemuin satu sosok perempuan yang kayak gue pun menarik gitu, sama gue pengen tahu deh ini sosok kenapa gitu kan. Akhirnya kebetulan banget si konten kreator yang lain ini dia minta buat gue jadi mediatornya. Nah kebetulan dong kan, karena gue mikirnya gue juga pengen tahu nih sosok ini kenapanya, akhirnya gue jadi mediator lah. Sosok ini masuklah ke badan gue. Kalau nggak salah itu kan di record ya, karena buat kontennya dia. Jadi ada di channel yang satu ini, maksudnya channel yang mediasi ini. Jadi di post tuh waktu gue mediator. Pas udah kayak gitu, mediator ditanya gue sosok itu kenapa,
meninggalnya kapan, pokoknya ditanya-tanya lah, ibaratnya namanya mediator kan, emang karena ngulik si sosok ini kenapa-kenapanya. Akhirnya di situ baru tahu kalau si sosok ini yang pertama namanya Mawar. Dia itu usianya 17 tahun. Meninggalnya itu cukup tragis menurut gue. Bahkan bukan cukup sih, menurut gue memang tragis banget gitu. Karena kalian mau tahu apa, dia meninggalnya itu pertama, aduh maaf banget, dia diperkosa sama abangnya sendiri, abang kandungnya sendiri. Terus setelah diperkosa dia dibunuh. Abang kandung, lu bayangin, abang kandung merkosa dia terus dibunuh. Kan kayak itu menurut gua bukan cukup tragis, tapi memang tragis banget. Sampai sosok ini nangis-nangis, dan gue pun sebagai mediatornya ngerasain sakit yang dia rasain itu, kayak sesak banget di dada gue tuh, kayak yang bener-bener kayak rasanya tuh ketransfer kayak yang penuh dendam, marah, terus kayak yang sakit, sedih, kayak kenapa sih kok gue diginiin, salah gue apa, kayak yang gitu deh. Akhirnya dimediasi, setelah mediasinya, pakai singkat cerita, setelah mediasinya ini selesai, siap-siap lah kita semua buat pulang, ya kan, siap-siap semuanya buat pulang. Si sosok ini ngajak gue komunikasi, dia bilang dia tuh pengen ikut sama gue ke rumah, karena di tempat ini nih kan komplek, lo bisa ngebayangin kan, kebayangkan komplek terus mati, semuanya udah nggak berfungsi gitu, ibaratnya rumah-rumahnya semua tuh udah kosong. Nah, si sosok di komplek mati ini ada satu sosok yang dominan banget. Kayak dominan tuh lo ngerti kan, kayak menguasai tempat itu. Jadi dia kayak yang terikat. Nah, dia tuh pengen lepas dari si sosok ini karena energi dia terus-terusan kekuras gitu. Akhirnya gue nggak iyain, karena gue mikirnya kayak yang enggak kali, nggak beneran ikut atau gimana pun. Tapi ternyata dia beneran ikut. Itu berawal dari gue balik kerja, ceritanya balik kerja, gue aus kan, gue capek, pengen minum, gue ngambil minum di kulkas. Pas gue nutup pintu kulkasnya, gue balik badan, dia ada di belakang gue. Di situ gue langsung kayak anjir, ternyata beneran ikut gitu, sosok ini beneran ikut gitu ke rumah gue. Gue cerita dong ke mereka, gue bilang sama mereka, kah ternyata sosok itu beneran ikut, gue bilang gitu. Si Mawar itu mau ikut, kan gue sebelumnya memang pas lagi di perjalanan di motor itu gue udah ngomong sama mereka kalau si Mawar ini mau ikut, cuman dia kayak yang percaya nggak percaya gitu, karena memang posisinya mereka tuh kurang percaya ya sama hal-hal yang kayak gituan gitu. Apalagi pas gue bilang Mawar ikut ke rumah gue, dia sama sekali nggak percaya. Kalau misalkan kayak dia lagi main di rumah gue bilang di situ ada Mawar apa segala macam, dia tuh nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Nah, Mawar ini tipe sosok yang apa ya, suka ganggu, tapi ganggunya tuh bukan konteks dia jahil atau gimana-gimana, enggak, cuman kayak buat nunjukin ke orang-orang yang ada di sekitar rumah gue ataupun di rumah gue tuh kayak gue beneran ada loh gitu. Jadi ini ada cerita dari temen gue. Jadi rumah gue itu kan dipakai buat nongkrong ya sama teman-teman gue, kayak nongkrong begadang apa segala macam. Temen gue itu mayoritas laki-laki dan gue kayak cewek satu-satunya gitu di tongkrongan ini gitu. Nah, mereka itu suka main di rumah gue karena nyokap gue welcome atau segala macam ke mereka gitu kan. Jadi tempat gue dijadiin tempat nongkrong sama begadang apa segala macam. Nah, ada 2 temen gue lagi nginep, ini yang sebelumnya dia cuma lagi main biasa. Terus kayak temen gue ini lapar, ada namanya Engkis sama Jenong, dia berdua. Terus dia lapar, dia bilang kan sama gue, Ji, gue pengen bikin mie instan gitu kan. Ji, gue lapar, gue pengen bikin mie instan, kata dia gitu. Ya udah, bikin aja, kata gue. Akhirnya dia ke dapur lah, bikin mie instan. Terus lo tahu apa? Rak piring di rumah gue tuh digerakin sama Mawar, sampai mereka tuh kayak yang kelabakan terus langsung kabur, kayak anjir, gak, rak piring lu gerak sendiri bla 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 segala macam. Pas gue bilang, masa sih tikus kali? Enggak, tikus gak mungkin sampai ngegerakin sampai sebegitunya, karena emang bener-bener sampai goyang banget,
bener-bener sampai goyang, itu bener digerakin orang gitu, gimana sih? Nah pas gue longok ternyata benar di situ ada sosok mawar. Nah jadi gue mikirnya kayak oh bener ternyata memang mawar yang gue gerakin kan. Akhirnya gue ngomong nyeletuk aja gitu ke temen gue, emang paling si mawar. Temen gue kayak anjir, emang dia beneran ikut ke sini gitu, kayak beneran lo di rumah lu ini ada sosok perempuan namanya mawar segala macam bla bla bla. Iya beneran bla bla segala macam. Akhirnya temen gue kayak masih percaya nggak percaya ya kan. Nah ada kejadian kedua, tapi kejadian keduanya ini bukan sama orang yang sama, bukan sama Engkis sama Jenong lagi, tapi kejadian kedua ini sama orang yang beda. Jadi yang kedua ini kejadiannya sama temen gue Nyanyo sama Persi, sama dia posisinya lagi main ke rumah gue, terus dia niatnya begadang sampai akhirnya ketiduran lah. Itu pokoknya menjelang subuh sekitar jam 2 sampai jam 3 subuh lah gitu, jam 2 sampai jam 3 dini hari. Nah jadi mereka tuh tadinya main game terus ketiduran ya kan, mereka ketiduran, Persi tidur, alarmnya Nyanyo bunyi. Jadi HP-nya Nyanyo nih bunyi alarm, kayak biasa lah dia masang alarm biar supaya dia bangun apa segala macam, gue nggak tahu, kayak bunyi alarmnya. Terus akhirnya dimatiin kan sama Persi, karena mungkin menurut Persi berisik, gue masih mau tidur, akhirnya dimatiin sama Persi. Terus tiba-tiba alarm itu bunyi lagi. Mungkin mikirnya kan biasanya kalau memang dijeda ya dia bakal bunyi lagi sekian menit gitu kan. Nah akhirnya saking si Persi keselnya, dia udah 3 kali tuh kayak gitu, matiin bunyi lagi, matiin bunyi lagi, matiin bunyi lagi. Terus akhirnya sama Persi itu di power off, jadi kayak bener-bener dipencet ininya nih, kayak ininya di bener-bener kayak yang dimatiin sampai kayak dipencet off ini kayak gini, dipencet off kayak gini, mati total dong HP-nya Nyanyo. Terus dia taruh lagi, dia geletakin lagi, tiba-tiba alarmnya bunyi lagi. Dan ternyata HP Nyanyo nyalah lagi. Di situ Persi langsung bangun, Nyanyo ditinggalin. Pas besoknya Nyanyo marah-marah segala macam, bilang sama Persi kenapa lu ninggalin gue bla bla bla. Akhirnya Persi nyeritain. Di situ Nyanyo juga jadi kayak anjir ketakutan bla bla segala macam. Gila ternyata sosok mawar-mawar yang lo bilang ini beneran ada ya Ji gitu. Karena mereka juga ngalamin itu kayak yang sebenarnya nggak masuk akal tapi terjadi gitu. Gimana sih? Jadi dia juga kayak yang gue mau nggak percaya tapi gue bener ngalamin kayak gitu. Pokoknya banyak kejadian-kejadian yang aneh di rumah gue tuh yang dialami sama orang-orang sekitar gue kan. Nah ini tuh epicnya sampai teman-teman gue, terus Reka, Adaru, nyokap bokap gue, bahkan nyokap bokap gue, kakak gue, mereka semua tuh percaya adanya si mawar itu di rumah gue karena kejadian belum lama banget, masih 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Makanya gue mau nyeritain ini juga gitu ke kalian. Jadi rumah gue itu kan direnovasi ya kan, direnovasi terus nyokap gue ngambil tukangnya itu bukan dari Depok, gue itu nggak kenal gitu, maksudnya bukan dari daerah rumah gue. Jadi gue sama nyokap gue pun awalnya nggak kenal sama tukang-tukang ini gitu kan. Terus pas sudah itu direkomendasiin, nih Ci, apa namanya, pakai tukang ini aja kemarin, apa namanya, ngebenerin rumah emak segala macam bla 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 bla, direkomendasiin sama tante gue. Akhirnya nyokap gue bilang yaudah deh gue pakai tukang itu gitu kan. Nah tukangnya ini diambil 2 orang dari nyokap gue ya kan, ada tukang utama sama keneknya, dia berdua. Dia datang ke rumah gue itu hari Senin. Jadi hari Senin dia datang langsung kerja ya kan, langsung ngerjain kerjaan gitu loh. Nah sudah ngerjain kerjaan, dia kerja segala macem. Pas malamnya, pas sorenya, 2 tukang ini ngomong sama nyokap gue kayak, Bu kayaknya kita nggak sanggup deh ngerjain cuman berdua, jadi kita butuh 1 partner lagi Bu buat ngerjain rumah ini gitu kan, kata si tukang ini ngomong ke nyokap gue. Nyokap gue, oh emang berat kerjaannya ya bla 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 segala macam. Iya Bu kita nggak sanggup karena ini rumahnya lumayan lebar apa segala macam. Si tukangnya ngomong kayak gitu kan ke nyokap gue. Nyokap gue jawab dong dengan entengnya kayak ya udah nggak apa-apa, kata nyokap gue. Punya temen gak? Kalau emang ada temen ya udah dibawa aja ke sini buat bantuin kamu, kata nyokap gue gitu.
Terus kata orangnya, ada Bu, saya punya temen, katanya dia gitu. Ya udah, akhirnya si tukang ini yang 2 itu nelfon lah temennya buat kayak ngubungin, nih ada kerjaan apa segala macam, lo bisa nggak kesini gini. Akhirnya tuh tukang oke, setuju setelah nego harga berapa, setuju tuh dia. Datanglah ke rumah gue, dia tuh lah sore dihubungin, sore itu juga orang tukangnya langsung berangkat ke rumah gue. Pokoknya dia nyampe itu sekitaran malam jam 11. Nah di situ gue posisinya masuk, gue kerja terus gue masuk siang. Kalau gue masuk siang kan gue balik nyampe rumah itu sekitar jam 12 lewat, karena gue kerjanya jaraknya lumayan jauh dari kerjaan gue itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi gue keluar kerjaan gue itu jam 11, nyampe rumah otomatis gue sekitar jam 12 atau enggak jam 12 lewat kan, tergantung gue gimana bawa motornya. Nah si tukang ini berarti posisinya nyampe duluan tukang ini dong ketimbang gue. Nah si tukang ini nyampe, duduk ngobrol ngaso segala macam, tiba-tiba tukang ini ngelihat cewek lagi duduk di bangku. Ditegur lah si cewek ini sama tukangnya, kayak, Neng ngapain di situ, sini Neng ngobrol, digituin sama tukang ini. Ini posisi di rumah gua loh, maksudnya dia tuh sosok yang dilihat ini nih, sosok cewek yang dilihat ini duduk di sofa gitu. Sampai si tukang itu bilang kayak, Neng ngapain diem di situ, sini ngobrol gitu kan. Terus abis itu sama tukang ini ditanya kayak, siapa Neng namanya? Nah sama si sosok ini dijawab namanya siapa. Nah pas kebesokan harinya tukang ini ketemu gue. Jadi pas malamnya deh, bukan pas besokannya, pas malamnya ini gue itu sempat bangunin tukangnya itu buat ngasih obat nyamuk, kayak lotion nyamuk gitu, gue kasih ke tukangnya. Kayak gue bangunin terus gue kasih lotion nyamuk, terus tukang itu kayak yang kaget gitu ngeliat gue. Pas udah besoknya nyokap gue tukang ini nanya ke nyokap gue, Bu anaknya berapa? Nyokap gue bilang 3 anaknya, kata nyokap gue gitu kan. Oh itu kemarin duduk aja Bu, diem aja, katanya gitu, malam-malam masih diem aja. Terus kata nyokap gue, ya itu kali si Neng pulang kerja, katanya nyokap gue gitu kan. Ih bukan si Neng Bu, ada lagi, dia bilang gitu kan. Siapa? kata nyokap gue gitu. Ada Bu, dia bilang namanya Mawar. Jadi kayak yang nyokap gue suka, Mawar? Enggak, anak saya cuma 3, kata nyokap gue. Yang satu itu laki-laki udah menikah, dia pindah rumah sama istrinya di daerah Cibubur, kata nyokap gue gitu. Nah yang Bu Entot itu si Neng gitu. Mungkin kakaknya kali Bu yang kedua. Enggak, kakaknya yang kedua juga nggak tinggal di sini, kata nyokap gue gitu. Nah itu yang anak kecil kan anaknya, kata nyokap gue, dia udah nikah juga gitu. Lah itu berarti yang semalam saya lihat siapa dong Bu? Soalnya anaknya muda gitu, maksudnya yang disebutin sama tukangnya ini anaknya muda, kayak yang sepantaran gue, mungkin dilihat sama orang ini kayak yang di bawah gue gitu. Tapi ternyata pas dia nanya ke nyokap gue, nggak taunya anak bontot perempuan di rumah itu ya cuman gue gitu. Terus tukang itu kaget lah, terus siapa? Cewek yang saya lihat semalam namanya Mawar, katanya gitu kan. Sementara di situ nyokap gue sama bokap gue langsung kayak yang, Mawar. Nah di situ kan bokap gue tahu ya kalau di rumah gue ini ada sosok perempuan namanya Mawar. Jadi nyokap bokap gue juga kan udah tahu nih gimana gue. Nah si nyokap bokap gue ini dia kayak yang speechless juga sih, kayak kaget juga sama bokap gue tuh, kayak yang disautin, Mawar, emang anak saya punya temen namanya Mawar di rumah ini, tapi dia bukan manusia, maksudnya kayak bukan sosoknya itu bukan manusia karena orang apa sih, sosok gaib gitu, tapi namanya Mawar memang. Si tukangnya kaget dong, langsung kayak yang, hah serius Bu, kayak yang, jadi tuh dia kayak langsung, anjir ternyata yang semalam gue lihat bukan orang gitu, semalam yang gue ajak ngobrol tuh bukan orang gitu. Si tukang itu sampai berpikir kayak gitu, sampai yang 2 tukang itu kayak ngomong, iya memang pas pertama masuk rumah ini juga hawanya kayak lain gitu, kayak jadi yang 2 ini kayak ngerasain
ada hawa yang beda dari rumah gua, cuman mereka tuh nggak ngelihat. Nah, yang ngelihat itu justru tukang yang ketiga baru datang ini di hari Selasa. Kayak lu logika nggak sih, dia baru datang di hari Selasa malam di hari Selasa, malamnya dia langsung kayak ditongolin gitu sama Mawar, kayak dikasih unjuk sama Mawar, ini ada gua loh di sini. Kayak tukang itu langsung kayak ketakutan, jadi ke kamar mandi main anter-anteran kayak gitu. Sampai pernah ada itu nyokap gue ya, pas si tiga tukang ini udah tahu kalau di rumah gue itu ada sosok Mawar, sampai nyokap gue dan bokap gue pun ngelihat juga. Kalau jadi kan namanya lagi direnovasi itu kan pasti barang-barang yang buat keperluan itu kan kayak disimpan-simpanin. Nah, jadi ada plafon rumah yang disenderin ke tembok itu sama nyokap gue, disenderin ke tembok sama nyokap gue sama tukang-tukang itulah gitu. Lu bayangin plafon, kan dia lumayan gede terus berat gitu kan, tuh plafonnya kayak ngeplek sendiri gitu, kayak yang kegoyang-goyang sendiri gitu, sampai tukang-tukang ini tuh pada takut. Ya astagfirullahaladzim, itu kenapa, kayak heboh gitu. Kayak akhirnya nyokap gua sama bokap gua lihat juga dengan mata kepala. Jadi kayak yang disaksi, ini hal aneh yang kalau misalkan satu orang yang ngelihat mungkin dia bisa dibilang halu gitu, halusinasi, atau cuman pikiran aja, apa dia lagi ngablu atau gimana nggak tahu gitu. Tapi ini 3 orang tukang ini yang ngelihat sama nyokap bokap gue lima-limanya mereka ngelihat gitu loh. Kalau si plafon yang seberat itu tuh bisa ngeplek kalau karena angin kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena angin. Jadi di situ kayak tukangnya langsung kayak, Bu, ternyata bener ya di rumah ini ada. Nah, di situ gue ceritain lah ke Reka sama Kak Daru, bahkan ke temen-temen gue juga, ke temen-temen gue yang memang pernah diganggu sama si Mawar ini. Dan ternyata mereka tuh kayak langsung, anjir, gue pikir tuh kayak Mawar nggak beneran ada gitu, tapi ternyata dari beberapa cerita-cerita sampai akhirnya kejadian langsung orang lain, bukan dari pihak gue, keluarga gue, bukan sama sekali, dan nggak tahu gue gimana, terus sosok Mawar ada atau enggaknya tuh kan mereka nggak tahu, karena mereka dari Jakarta baru pertama kali datang ke rumah gue, terus tahu-tahu langsung disuguhin yang kayak gitu. Sementara dia aja belum sempat ngobrol sama keluarga gue ataupun sama gue gitu, tapi udah langsung diliatin. Kayak yang menurut gue ya epicnya di situ sih, sampai orang-orang tuh juga bisa percaya kalau ternyata Mawar udah ada. Jadi kayak yang buat Mawar, kayak lu berhasil bikin orang tuh percaya sama lu kalau lu tuh beneran ada di sini gitu. Jadi menurut gue ya epicnya di situ sih. Kayak udah sekian aja gitu cerita gue. Jadi gue cuman kayak pengen ngasih tahu dan biar lo semua juga tahu gitu, kalau mereka tuh bener ada. Jadi dunia kita sama dunia mereka tuh juga memang berdampingan gitu. Gue ngalamin hal itu kan udah dari gue kecil. Gue udah sering kok dibilang sama orang-orang kayak yang lo halu lah, lo apalah, lo apa segala macem gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang sekitar gue, kayak keluarga gue, orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, mereka tuh juga ngerasain apa yang gue rasain. Jadi kayak yang dibantu sama si Mawar ini buat meyakinkan kalau ini lo si Jia nggak halu, karena gue bener ada kayak gitu. Jadi kayak yang buat lo semua terserah sih ya mau percaya atau enggaknya gitu. Tapi gue sekadar sharing aja sama kalian kalau ngasih tahu hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya memang harus kalian percayai ada. Cukup dipercaya ada aja gitu, bukan untuk lo meyakinkan. Mempercayai sama meyakinkan itu hal yang beda ya. Meyakinkan tuh lo kayak yang lo pesugihan apa segala macam, lo meyakini gitu, meyakini dia nih bisa membawa apa buat lo, tapi lo cukup percaya oh memang dunia kita sama dunia dia itu berdampingan gitu. Jadi itu aja sih pesan dari gua. Sama sekian dari ceritanya, lo tungguin lagi aja segmen ini. Jadi untuk kedepannya kayaknya bakal banyak cerita-cerita horor lagi yang bakalan gue bawain. Mungkin kalau buat lo yang nonton video ini gitu, lo punya cerita horor, lo punya pengalaman, entah lo pengalaman pribadi atau temen lo sendiri cerita ke lo, ataupun pengalaman orang tua lo, atau pengalaman apapun yang lo tahu tentang horor-horor kayak gini sih, kayaknya
lo bisa ceritain langsung ke IG kita, ada Silver of Creators, nanti gue taruh di bawah sini IG-nya, bisa kirim ke IG ataupun ke email juga, emailnya juga ada, nanti gue kasih di sebelah sini. Jadi kalian pilih mau ngirim ke Instagram ataupun ke email, terserah. Pokoknya kalian ceritain tentang pengalaman kalian, mungkin nanti bisa gue bawain di sini ceritanya. Jadi sekian, segitu aja, gue pamit.